Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ayat 60 ya. Wa idistasqa, dan ingatlah ketika memohon air, meminta air. Sopo Musa, Nabi Musa liqaumihi, untuk bangsanya Musa. Jadi Nabi Musa meminta air untuk kaumnya. Fakulna, maka kami berkata, idrib bi'asokal hajar, pukulkan tongkatmu itu kepada batu. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Fanfajarot, maka memancarlah minhu, dari batu itu, isnata asyara ainan, 12 mata air. Jadi batu itu dipukul oleh tongkat Nabi Musa, kemudian memancarlah 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum, qad alima, sungguh telah mengetahui, kullu unasin, setiap manusia, setiap suku, masyrabahum, pada tempat minum mereka. Jadi masing-masing suku itu sudah mengetahui sumber mata air mana yang untuk sukunya. Jadi bangsa Israel itu kan ada 12 suku. Kulu, makanlah kalian semua, wasyrabu, dan minumlah, mirizkillahi, dari rizki yang Allah berikan, wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Wa idzu qultum, langsung saja. Wa idzu qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, hai Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid, kami tidak bisa bertahan dengan satu macam makanan. Jadi bangsa Israel berkata kepada Musa, kami tidak bisa bertahan hanya dengan satu macam makanan. Dikasih manna salwa itu kan terus tiap hari. Jadi dikasih daging panggang belum bosan lah gitu. Bosan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana, maka mintakanlah bagi kami, rabbaka, kepada Tuhanmu Musa, yukhrij lana, supaya memberikan kepada kami, mimma tumbitul ardu, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Minta makanan yang berasal dari yang ditumbuhkan oleh bumi. Mimbakliha, yaitu berupa sayur-mayur, sayur-sayuran, butuh sayuran Musa gitu. Wakisaiha, dan timun-timunnya, wafumiha, dan bawang putihnya, wa adasiha, dan kacang-kacangannya, kacang adas katanya. Wabasoliha, dan bawang merahnya. Qala, Musa berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, apakah kalian meminta pengganti dengan sesuatu yang lebih rendah, billadhi huwa khair, untuk menggantikan sesuatu yang makanan yang lebih baik. Apa kalian mau mengganti dengan yang lebih buruk, sesuatu yang Allah berikan lebih baik? Ihbitu misron, pergilah kalian ke Mesir lagi. Ini di luwehke gitu loh. Kan perjalanannya itu dari Mesir ke
Palestina. Sudah melewati Laut Merah. Gersang, dalam perjalanan itu kan gersang, panas, tidak ada tumbuhan. Permintaannya kan yang pertama dulu minta iub-iub, dikasih naungan awan, dikasih manah salwa. Sekarang minta air. Allah kasih terus saja. Setelah dikasih air, tidak mungkin kami bertahan dengan satu macam makanan, Musa masak terus saja ini. Padahal itu yang terbaik, makanan terbaik dari Allah. Tapi yang terbaik saja bagi Israel itu tidak mesti yang dianggap yang lebih baik. Sehingga minta yang lain. Serakah lah Israel itu. Akhirnya minta sayur mayur, minta bawang putih, bawang merah, timun. Ibitu Misron, akhirnya Musa kan agak jengkel juga. Ibitu Misron, sudah kembali saja ke Mesir. Di sana ada semuanya. Itu ngeluwehke kan. Jadi kalau kamu minta segala macam sana, kembali lagi saja ke Mesir sana. Fa innalakum ma sa'altum, maka bagi kalian ada apa yang kalian minta itu ada semua di Mesir. Wa duribat alaihim mudillatu, dan ditimpakan kepada mereka azilatu, kehinaan, wal maskanatu, dan kemiskinan. Wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka kembali dengan kemurkaan Allah. Dzalika bi annahum, demikian itu karena sungguhnya mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyina, dan membunuh para nabi bighairil haqqi, tanpa alasan benar yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dzalika yang demikian itu perilaku mereka itu bima asaw, karena kedurhakaan mereka, karena dosa-dosa mereka. Orang itu kan gini, kalau orang biasa berbuat dosa dan terus-menerus berbuat dosa, pada akhirnya dia akan menjadi orang yang tersesat. Dicap ya. Ya seperti ini, akhirnya hidupnya tidak jelas. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan mereka telah melampaui batas. Pada pengajian yang lalu kita telah sedikit membahas bagaimana sebenarnya Bani Israel itu diperintah oleh Allah betul. Diperintah untuk masuk ke negeri Palestina. Jadi ya qaumi khulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ada di surat Al-Maidah itu kan. Jadi harus dimasuki Palestina itu. Tetapi di surat Al-Maidah juga diceritakan bahwa ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Musa, di Palestina itu, di Ardul Muqaddasah itu ada orang-orang yang sangat kuat lagi kejam. Kami tidak akan memasukinya. Artinya bahwa Palestina itu bukan negeri kosong. Negeri yang sudah ada penduduknya. Jadi sebenarnya Israel ke sana itu memang diperintah oleh Allah, tapi sebagai pendatang gitu loh. Jadi Israel itu pendatang, penduduk aslinya sudah ada. Nah, maka kalau klaim-klaim Israel bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan, keliru. Itu politik yang digembar-gemborkan oleh petinggi-petinggi Israel supaya menganggap mereka bahwa Palestina itu milik Israel. Sampai sekarang. Bahkan peta Palestina itu sejak tahun 1900 itu sudah ada. Jadi ada satu Injil, ada satu Bible itu di sana menerangkan Palestina dan lengkap dengan peta Palestina. Jadi Palestina itu ada jauh sebelum Israel datang. Sementara Zionis ini kan Zionis Israel itu kan masuk ke sana tahun 1948 setelah peristiwa Holocaust. Jadi mereka yang tersebar di berbagai negeri di Eropa itu kan mengalami peristiwa pembantaian setelah
Perang Dunia Kedua. Jadi orang Israel itu gini ceritanya itu. Di Jerman lah. Di Jerman itu orang Israel kan sudah banyak berimigrasi ke Israel. Berimigrasi ke Israel tapi mereka tidak bisa akur dengan penduduk setempat. Karena Israel itu suka menipu, suka merusak, suka politiki. Jadi ketika terjadi perang berkecamuk, zaman Perang Dunia II, ketika pemerintahan Jerman sedang kolaps, sedang tidak punya biaya, Israel itu memberi hutangan uang ke orang-orang Jerman, tapi dengan bunga yang tinggi. Jadi sama sekali tidak membantu negara. Israel tidak membantu negara Jerman yang sedang berperang. Malah kesusahan rakyat Jerman dimanfaatkan oleh Israel. Bayangkan umpamanya satu potong roti dijual sampai $5. Untuk kan hanya untuk mau makan saja, itu orang Jerman harus jual tanah ke Yahudi, ke orang Israel. Karena mereka itu tidak mau membantu negara Jerman di saat Perang Dunia Kedua, timbul kebencian. Timbul kebencian secara masif, secara kolektif oleh seluruh orang Jerman. Jadi jangan bayangkan Hitler itu membunuh, membantai orang Yahudi, orang Israel, ujug-ujug gitu loh. Tanpa sebab, bukan. Karena bayangkan orang Yahudi itu di saat negara kita, umpamanya ada Yahudi. Kalau di kita dulu kan ada etnis tertentu ya, yang kita sedang berperang, mempertahankan kemerdekaan, tapi sama sekali tidak membantu. Malah jadi pengkhianat. Kan kenapa di Jogja sampai dilarang orang Cina sama orang India punya tanah di Jogja? Kan asal-muasalnya begitu. Jadi dalam penilaian Sultan Jogja, sama sekali dua etnis ini tidak membantu merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka dibuat peraturan orang-orang ini dari etnis tertentu tidak boleh punya tanah di Jogja. Sampai sekarang. Sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi beberapa kali juga. Karena konstitusi Jogja lebih tua dari konstitusi Indonesia. Ya itu sama. Jadi ketika terjadi pembantaian besar-besaran di Jerman, di Polandia, tidak hanya di Jerman sebenarnya. Jadi hampir sekitar 6 juta lebih katanya, 6 juta yang dibantai. Cara pembantaiannya pun cukup sadis. Dimasukin ke kamp konsentrasi dengan dalih mau diamankan, sudah masuk di sana dikunci, dikasih gas beracun. Atau dibom. Atau ditembak semuanya. Nah, karena terjadi Holocaust itu, eksodus lah orang-orang Yahudi ini, orang Israel ini eksodus berpindah. Nah, kemudian salah satu negara itu Inggris kemudian memberikan Palestina kepada Israel. Jadi dulu itu kan Palestina di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Tahun 1917 itu kan Turki Utsmani kalah perang, terlepas. Nah, yang menduduki Palestina itu Inggris. Dan secara semena-mena Inggris kemudian memberikan Palestina itu ke Israel tahun 1948. Eksodus lah dari seluruh Eropa ke Palestina. Pada kedatangan pertama sebenarnya mereka itu diterima baik oleh orang-orang Palestina. Dianggap seperti ya seperti saudara, paling tidak itu ini orang-orang yang kesusahan, yang mengungsi, wajib ditampung. Orang beriman kan begitu, lugu-lugu. Ya kan? Padahal di negara Eropa itu ditolak semua. Jadi orang Yahudi Jerman ini, orang Israel itu ditolak seluruh negara Eropa. Jadi kapalnya itu singgah di Belgia, umpamanya singgah, ditolak. Nggak boleh, karena sudah tahu watak Israel itu merusak. Jadi watak Israel itu merusak, menipu, dan berkhianat. Ditolak. Tetapi dengan sangat lugunya orang-orang Palestina menerima. Bahkan ketika orang-orang Yahudi datang itu masing-masing berbagi tempat tinggal. Oh, saya 5 orang, masukin rumah saya ada kamar kosong, dimasukin.
diterima, dikasih makan. Jadi orang Palestina yang lugu-lugu menerima dengan sangat baik kedatangan orang Yahudi, orang Zionis Israel sebenarnya, Zionis Israel. Nah, potensi merusaknya tidak dipertimbangkan oleh Palestina karena memang di bawah kekuasaan Inggris kan. Jadi Inggris itu memang terkenal satu negara yang paling pandai untuk memecah belah bangsa. Ya seperti di negara kita lah. Kalau Inggris sudah masuk, itu potensi memecah belahnya tinggi. Nah, jadi mereka masuk ke Palestina diterima dengan baik, tapi kemudian berkhianat. Makanya kemarin saya sempat menyampaikan bahwa harusnya mereka itu masuk Palestina menuruti perintah Tuhan. Allah itu kan wadkhulul baba sujada, kan gitu. Masukilah pintu gerbang negara itu dengan bersujud. Betul-betul bersujud, jangan diartikan selain sujud, memang sujud. Jadi kalau kita masuk ke negeri kita, bersujud itu tidak apa-apa. Bukan menyembah negerinya, tapi itu cara Allah supaya mereka menghormati negeri yang akan dimasukinya. Penghormatan, sujud penghormatan terhadap satu negeri yang akan menjadi tanah airnya. Harusnya kan begitu. Dan itu juga yang menjadi pelajaran bagi kita sebenarnya. Setiap orang yang merantau, ada istilah di kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi orang yang merantau ke negeri orang lain, kalau di surat di ayat yang kemarin kan, masukilah dengan bersujud di pintu gerbangnya. Paling tidak kita tidak bersujud lah, tapi kita menghargai tradisi, menghargai peraturan, menghargai undang-undang, menghargai orang-orang tempat kita merantau. Lah Israel juga harusnya seperti itu. Kalau mau aman. Nah, makanya dia salah memahami perintah Tuhan dan mereka merubah-rubah kitab sucinya, dirubah. Seakan-akan tanah Palestina itu tanahnya orang Israel. Padahal mereka adalah pendatang. Dibuktikan ada perkataan, ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Jadi selama mereka ada di sana kami tidak mau masuk. Karena orang-orangnya kuat-kuat, kejam-kejam. Berarti itu kan sudah ada penduduk di sana. Sudah ada masyarakat yang mendiami Palestina. Jadi Israel adalah pendatang di tanah Palestina. Itu yang kemarin ya. Kemudian wa idistasqa Musa liqaumihi. Nah, ketika ada satu episode mereka juga meminta air. Karena di tanah gersang itu kan tidak ada air. Ya Musa, mintakanlah kepada Tuhanmu air untuk kami. Nah, Nabi Musa ini kan sosok nabi ya, seorang pemimpin. Seorang pemimpin kan harus memastikan rakyatnya, bangsanya itu sejahtera. Memastikan kebutuhan-kebutuhan warganya terpenuhi. Itu seorang pemimpin. Maka ketika mereka meminta air, wa idistasqa Musa liqaumihi, kemudian Musa berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah air untuk kami minum, untuk bangsaku minum, untuk kebutuhan bangsaku. Maka kata Allah, idrib bi asokal hajar, pukul saja batu itu dengan tongkatmu. Lagi-lagi dengan tongkat, dipukul saja. Fanfajarat min husnata asyrota aina. Kemudian memancarlah dari batu itu 12 mata air. Yang setiap suku kemudian sudah mengetahui mana bagian sumber untuk dia. Nah, ini belum diketemukan sebenarnya. Kalau di sini kan kelihatannya bi'asokal hajar itu kan satu batu. Mungkin ada satu besar di satu kawasan, batu besar dipukul, kemudian memancarlah 12 mata air. Bayangkan berarti kan batunya besar. Mungkin sudah tidak ada ya, sudah punah. Tetapi
Ada yang mengartikan bahwa itu 12 sumur. Jadi 12 sumur di tiap satu daerah itu. Tapi yang tersisa katanya ada berapa sumur saja. Tapi di Mesir. Padahal kalau konteks ini kan kelihatannya dia sudah menyeberang Laut Merah kemudian menuju Palestina. Mestinya kan daerah itulah. Daerah perjalanan ke Palestina itu. Kalau di Mesir kan sudah tertinggal di belakang. Dan sepeninggal mereka mungkin kan sudah punah lah, sudah tidak diketemukan lagi batu yang memancarkan 12 mata air itu. Atau juga mungkin sudah terkubur. Kan peninggalan-peninggalan orang masa lalu itu kan banyak sudah terkubur ya. Di kita umpamanya ada Borobudur itu kan berapa ratus tahun terkubur. Sampai kemudian diketemukan zaman Belanda. Ada yang situs Gunung Padang. Bisa juga ini sebenarnya kalau ada arkeolog yang mau bersusah payah meneliti batu yang memancarkan 12 mata air bisa jadi ketemu. Tapi kan sudah lampau sekali. Jadi saya lebih suka mengartikan memang satu batu. Bi'asokal hajar itu kan batu satu, hajarun. Satu batu. Tapi sudah punah dengan berlalunya waktu. Nah, qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing suku itu sudah mengetahui mana tempat minum untuk sukunya masing-masing. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Kemudian Allah berpesan, makanlah, minumlah dari rezeki Allah tapi jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini berarti kan Allah sudah sangat tahu bahwa potensi merusaknya itu besar Israel itu. Dari dulu. Minumlah, janganlah nambang. Gitu. Minumlah. Kadang kan orang-orang sekarang itu aneh. Dibeli 12 mata air umpamanya. Terus karena airnya hanya stabil saja umpamanya satu gelontoran, pengen banyak. Dibacok tanahnya digali lah kayak gitulah. Kayak dulu pernah ada cerita di mana itu di Tasikmalaya, Syekh Abdul Muhyi ya. Di guanya itu kan ada satu apa disebutnya stalaktit ya, yang air dari atas itu netes, itu netesnya itu ada petunjuk katanya itu air Zam-Zam. Jadi ada air Zam-Zam yang keluar dari situ. Dan memang orang bilang rasanya seperti air Zam-Zam. Tapi kan dia hanya sebesar ekor tikus kecil itu. Kemudian ada orang yang nggak sabar. Kan kalau orang bawa aqua satu-satu ngantrinya kan lama. Nggak sabar. Akhirnya dibacok itu tanahnya supaya deras. Ternyata jadi hilang. Dan orangnya pun celaka. Konon katanya sekarang sudah nggak ada. Jadi saya ke sana periodenya sudah nggak ada. Saya pernah berapa kali ke Gua Pamijahan ya, Gua Pamijahan. Saya tanya mana air Zam-Zamnya itu. Ada jalan menuju Mekah, jalan menuju Madinah. Ya mitosnya kan banyak lah di Pamijahan itu. Salah satunya itu air Zam-Zam. Jadi dipotong karena orang tidak sabar. Nah itu yang terjadi di Bani Israel. Jadi sampai Allah ingatkan, makan dan minumlah dari rezeki Allah ini dan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Nah, ini nyambung cerita tentang mana salwa. Para ulama mengartikan itu. Ta'ami wahid itu karena makanannya itu salwa. Salwa itu panggang burung panggang. Mana itu air yang menyegarkan seperti madu, sejenis madu. Jadi Allah sudah sediakan makanannya selama mereka dalam pelarian itu, dalam perjalanan menuju Palestina. Dikasih minuman, dikasih makanan, sudah tidak usah masak. Coba. Itu adalah makanan terbaik kemarin diceritakan kan, makanan surga lah. Wah, bayangkan kita sudah ada, tahu-tahu ada makanan aja kan. Luar biasa Gusti Allah memuliakan orang Israel. Tapi lagi-lagi Israel itu nahwar, ngenyang gitu loh. Ngenyang. Bosan, alasannya bosan. Jadi di surga dia bosan. Nah itu.
Itu pertanyaan bagus, nanti dijawabnya. Nah, mereka berkata, ya Musa, kami tidak akan tahan. Lanas biro itu tidak akan bertahan dengan satu macam makanan saja ini. Coba mintakan kepada Tuhanmu supaya ditumbuhkanlah sayur mayur gitu loh. Mereka minta sayur mayur, minta timun, minta bawang putih, bawang merah, segala macam diminta itu. Jadi namanya timun itu kan buah tua ya. Sejak Nabi Musa sudah ada itu. Timun, bawang merah, bawang putih. Iya, sudah lama itu, bukan barang baru. Makanya kan orang yang disebut-sebut ini sebenarnya ada kalau ahli herbal itu yang disebut di Al-Qur'an itu punya khasiat semua. Ya. Ada timun untuk obat darah tinggi. Sayuran itu zat besi, ada bawang putih untuk kekuatan, antioksidan, bawang merah, bawang putih, ada lagi kacang-kacangan, wah itu untuk memperkuat tulang, untuk kehalusan kulit, macam-macam itu kan. Nabi Musa tersinggung diminta itu. Tersinggung Nabi Musa, itu perintah Allah ya, karunia Allah. Malah seakan-akan tidak mau menerima yang sudah terbaik itu. Nah, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa kamu mau mengganti yang lebih baik ini dari Allah dengan pengganti yang lebih buruk? Ini yang lebih baik dari Allah. Kenapa kalian mau mengganti dengan yang lebih rendah? Bukan lebih buruk ya. Adna itu lebih rendah maksudnya. Levelnya kan panggang burung dengan sayuran itu kan levelnya lebih tinggi panggang burung yang sudah disediakan Allah. Nah, kalau kalian meminta itu, ihbitu misron, pulang saja kembali ke Mesir. Wes, balimeh, Mesir kono. Di sana ada apa yang kamu inginkan, yang kamu tanyakan. Itu para ulama ada beberapa yang mengartikan Misra itu ke kota. Tetapi lebih suka kita mengartikan Misronya Mesir saja. Karena kalau kota itu sudah ada Koryah, ada Baldah kan, ada Madinah. Itu istilah-istilah yang untuk menyebutkan sebuah kota. Misran itu Mesir karena kan di belakangnya yang ditinggalkan Mesir. Jadi sudah pulang saja ke Mesir sana, di sana ada semuanya. Saking jengkelnya Nabi Musa itu. Jadi mereka meminta sayur mayur itu. Kemudian mungkin ya ada beberapa orang yang pergi ke Mesir beneran. Wah, Musa ngasihnya cuma ini, Tuhan kok ngasihnya satu macam, wes. Beneran pulang ke Mesir. Lah yang di Mesir itu waduribat alaihi mudillat wal maskanah, ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan. Jadi orang yang kembali ke Mesir itu Allah timpakan kehinaan dan kemiskinan dan mereka kembali dengan murka Allah. Itulah orang-orang yang merusak tadi itu. Mungkin yang ke Eropa itu yang sudah diingatkan oleh Allah tentang karunia, diingatkan oleh Nabi Musa tentang makanan yang terbaik yang disediakan Allah, tapi kemudian tetap kekeh meminta, disuruh kembali ke Mesir, beneran kembali ke Mesir. Nah, sekelompok itu yang kemudian menjadi banyak itu, beranak pinak mungkin ke Eropa itu, kemana-mana lah. Itu yang merusak kan jelas. Yang punya potensi merusak, punya potensi membangkang. Kemudian Allah timpakan kepada mereka kehinaan, kemiskinan, kemurkaan Allah. Karena mereka juga ternyata dalam perjalanannya itu mereka ingkar kepada Allah dan membunuh para nabi. Dendam sama Musa diusir. Akhirnya setiap ada nabi yang diutus untuk mengingatkan mereka, mengajak mereka kembali ke jalan yang benar, dibunuh. Jadi bayangkan orang-orang itu yang kemudian sebenarnya beranak pinak menjadi Zionis Israel itu loh. Karena Yahudi itu, Israel itu bukan Yahudi. Itu belum sampai, masih di perjalanan. Seleksi ya. Seleksi. Jadi yang terseleksi masuk Palestina. Makanya di Palestina kan Palestina itu kan ada 3 agama besar. Di sana ada warga Arab, masyarakat Arab yang Muslim, ada warga lokal yang beragama Nasrani, agama Kristen, ada Yahudi. Yahudi ini juga menolak Israel. Gitu loh.
Banyak orang-orang Yahudi menolak Israel karena tahu sejarahnya bahwa Palestina ini milik mereka, milik orang-orang yang sudah berada di Palestina, dan memang mereka sudah bergaul penuh toleransi dengan 3 agama besar ini. Jadi di sana itu penduduk Yahudi ada, penduduk Nasrani ada, penduduk Arab Islam juga ada. Maka mereka yang penduduk asli ini membenci Israel karena tahu sejarahnya. Nah, kemungkinan besar dalam kisah ayat ini orang-orang yang kembali ke Mesir yang dimarahi oleh Nabi Musa itu, mereka itulah orang-orang pembangkang, orang-orang perusak, orang-orang yang biasa berkhianat. Karena Allah sampaikan kan, wa duribat alaihim mudillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Terbukti kan ketika mereka menyeberang bermigrasi ke Eropa, mereka membuat kerusakan di Eropa. Sampai timbul masyarakat Eropa membenci Israel, membenci Bani Israel. Dibunuhnya nggak tanggung-tanggung. Peristiwa Holocaust itu bukan hanya di Jerman. Hampir rata di seluruh Eropa itu menolak kehadiran Israel, menolak kehadiran Yahudi. Tapi dengan cara curangnya, Inggris kemudian membawa mereka eksodus bermigrasi ke tanah Palestina tahun 48. Terbukti pula daya rusaknya kan ketika diterima baik oleh masyarakat Palestina. Setelah mapan di Palestina, mereka kemudian berkhianat kepada warga Palestina, dibantu Amerika, itu loh. Dibantu oleh Amerika. Jadi iya, sampai kemudian ya terjadilah peperangan Palestina sampai dari tahun 48 sampai sekarang, tidak berkesudahan. Dan memang watak Yahudi, watak Israel itu ya sebagaimana seperti itu. Maka berhati-hatilah kalau kita di negara kita banyak orang Yahudi, ya harus hati-hati. Orang Israel harus hati-hati. Tidak boleh punya keluarga negaraan. Dan terbukti apa yang mereka alami ketika terjadi Holocaust dulu, dia timpakan keluarga Palestina gitu loh. Dulu kan dia dibantai di Eropa. Gantian mereka malah membantai penduduk asli Palestina. Bukannya mereka kemudian belajar bahwa oh saya dulu itu dibantai, dibenci oleh orang Eropa karena saya gitu loh. Ya, korban jadi pelaku itu. Korban jadi pelaku. Harusnya mereka berpikir jangan mengulangi sejarah dulu ketika mereka dibenci oleh seluruh Eropa. Nah, sekarang mulai terbukti ketika perang dengan Iran kemarin kan menimbulkan bibit kebencian. Hampir seluruh orang mihak Iran. Ya kan? Orang-orang yang waras itu mihak Iran, bahkan orang Amerika sekalipun. Karena terbukti terulang kembali bahwa Israel ini memiliki potensi merusak tatanan negara, merusak tatanan bangsa, bahkan berani membantai warga negara penghuni asli. Nah, itu ya. Jadi ayat ini memperjelas bagaimana karakter orang Bani Israel. Jadi mereka yang dimarahi oleh Nabi Musa, pergilah kamu ke Mesir. Itu mungkin mereka kembali ke sana ke Mesir, ada sekelompok yang kembali ke Mesir, tapi kemudian itulah orang-orang yang jahatnya, orang Israel yang jahat, yang tidak sampai kemudian ke Palestina, tapi mereka beranak pinak di seluruh Eropa, di dunia-dunia yang lain. Itu yang dibahas oleh ayat ini. Ayat selanjutnya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro. Ini menarik lagi. Ayat 62 ya, 62. Itu menarik untuk kita kaji minggu depan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.